berubah atau mati. Pertanyaannya adalah, kumpulkan massa dalam jumlah besar dalam sebuah platform dengan point of interest atau fungsi yang spesifik. Jika berhasil sampai tahap ini, akan lebih mudah menarik perhatian para investor besar. Karena siapapun yang mampu mengumpulkan jumlah massa yang sangat besar dalam sebuah jaringan, apapun platformnya, uang akan segera mengalir kemudian. Apalagi kalau mampu menciptakan platform sendiri. Saya jamin akan menjadi miliuner muda berikutnya deh. Berubah atau mati. Coba kita sebutkan berapa banyak pekerjaan konvensional yang kini punah karena tidak mengikuti pola revolusi industri 4 ini. Contoh sederhananya seperti yang baru saja kita saksikan. Tukang ojek pangkalan dan taksi konvensional mulai ditinggalkan karena adanya sistem baru Internet of Things melalui Gojek. Kemudian banyak sekali toko-toko konvensional yang mulai tergantikan oleh online shop. Toko-toko buku yang saat ini seakan sekarat karena gempuran informasi di internet yang semakin mudah didapat. Karena Internet of Things dan Big Data adalah elemen utama penggerak industri kita saat ini. Pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang tidak berhubungan dengan internet akan mati? Jawabannya adalah tidak. Meskipun akan semakin kompetitif dengan bisnis online. Karena seperti seluruh konsep revolusi industri sejak pertama hingga keempat, revolusi ini selalu menyempurnakan industri sebelumnya supaya jauh lebih efisien, dan kita mesti beradaptasi pada perubahan itu. Gojek mengakomodir seluruh jasa di dalam sebuah sistem database, sehingga memudahkan pencarian dan komunikasinya, dan tukang ojeknya tetap saja ada. Online shop dapat memberikan solusi efektif bagi para pemilik toko konvensional supaya mempermudah pencarian items dengan sistem database dan harga. Begitu juga dengan efisiensi pengiriman tanpa harus datang ke toko dan mengantre, meskipun toko fisiknya juga masih tetap ada. Karena pada dasarnya manusia tetaplah makhluk sosial yang lebih suka berinteraksi secara langsung, dan yang perlu ditingkatkan adalah experience-nya. Misalnya layanan jasa yang lebih baik hingga visual dan pengalaman yang lebih menyenangkan saat seseorang berada di sebuah toko, dan dapat merasakan produk-produk yang akan dibelinya, dibandingkan hanya melihat layar HP. Tidak heran Xiaomi yang sejak lahir punya bisnis plan hanya bisnis online, pada akhirnya harus mengekor kesuksesan Oppo dan Vivo yang memberikan pengalaman terbaik melalui experience store mereka masing-masing. Begitu juga dengan Amazon Go yang notabene jelas-jelas punya basis bisnis online. Bukti bahwa usaha retail tetaplah akan hidup selama manusia masih membutuhkannya. Yang terbaik memang mengkombinasikan berbagai aktivitas pekerjaan kita ke dalam lingkup jaringan digital baik dalam hal database maupun marketing. Sebuah sinergi, itulah poin yang ada pada revolusi industri keempat. Tren selanjutnya dari revolusi industri keempat ini akan berlanjut ke semakin maraknya sistem peer-to-peer, yang akan merambat ke banyak sekali sektor, tidak hanya menghubungkan antara pembeli dan penjual saja. Nantinya akan semakin banyak juga mobile app yang menawarkan finansial peer-to-peer, mulai dari mempertemukan kreditur dan debitur layaknya pinjaman online, pengusaha dan investor individual layaknya Indiegogo dan Kickstarter, maupun mempertemukan dengan para investor besar sekalipun hanya dengan bantuan sebuah aplikasi mobile. Dan dalam beberapa tahun setelahnya, hampir seluruh pelaku usaha berbagai bidang akan segera masuk ke dalam basis Big Data yang akan semakin berkembang lagi menjadi sebuah ekosistem baru di mana perputaran finansial secara peer-to-peer akan terjadi dengan sangat dahsyat. Meskipun sistem peer-to-peer ini sangat efisien bagi pelakunya, namun ini bisa menjadi momok bagi banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang finansial maupun agensi. Coba lihat deh berapa banyak travel agency yang gulung tikar karena kini dikuasai oleh mobile app semacam Traveloka, yang menyediakan layanan mulai dari pesawat, hotel, tur dengan harga murah. Begitu juga dengan perusahaan perkreditan yang semakin digerus oleh pinjaman online yang menawarkan kecepatan via online. Tapi di tengah kompetitifnya pasar, terdapat harapan yang sangat besar bagi penggiat startup. Karena saat ini adalah era transisi, di mana masih banyak sekali pekerjaan konvensional yang masih bisa kita digitalisasikan melalui startup dengan memberikan solusi-solusi kreatif. Dan bukan lagi masanya yang terbesar selalu menang, namun yang tercepat berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat banyak bisa jadi pemenangnya. Sebagai contoh adalah CEO Airbnb yaitu Brian Chesky yang awalnya hanyalah seorang pengangguran, yang terinspirasi menyewakan lahan kosong kepada para konsumennya. Kini Airbnb berhasil menjadi rantai hotel terbesar di dunia yang sama sekali tidak memiliki hotel, dengan jumlah jutaan pilihan tempat menginap di seluruh dunia. Begitu juga dengan awal berdirinya Tokopedia, Bukalapak maupun Gojek yang semuanya dimulai dari skala yang sangat kecil oleh orang-orang biasa. Era informasi adalah era percepatan yang sangat dahsyat. Jika kita melihat kondisi pasar kita saat ini, sebenarnya masih banyak sekali peluang karena saat ini kita masih baru saja mulai masuk di era revolusi industri 4.0 ini. Siapa tahu salah satu dari kalian punya ide gila yang akan membantu bangsa ini dengan startup kalian sendiri, dan akan menjadi Gojek-Gojek selanjutnya. Prinsip sederhananya adalah, kumpulkan massa dalam jumlah besar dalam sebuah platform, dengan point of interest atau fungsi yang spesifik. Jika berhasil sampai tahap ini, akan lebih mudah menarik perhatian para investor besar. Karena siapapun yang mampu mengumpulkan jumlah massa yang sangat besar dalam sebuah jaringan, apapun platformnya, uang akan segera mengalir kemudian.
Apalagi kalau mampu menciptakan platform sendiri. Saya jamin akan menjadi miliuner muda berikutnya deh. Intinya di revolusi industri keempat ini, pekerjaan kita mesti sangat kompetitif dengan eratnya jaringan internet yang akan menjadi benang merah dari berbagai jenis aktivitas.